Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurmilah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini akan menampilkan video PPL Rencana Aksi 3 dengan materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian menggunakan model pembelajaran, problem based learning, dan metode Jigsaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Oke. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak sekolah? Sepertinya. Oke. Abdul Ghani, Agnia, Aldi, Alika, Andra, Angelika, Azmi, Chandra, Zakira. Oke, nah sekarang kita akan belajar materi ini ya, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kalau mendengar kata sosialisasi, apa yang terpikirkan oleh kalian? Masyarakat, hubungan, sosial, betul. Kalau ada sosial-sosial pasti berkaitan dengan masyarakat ya. Ibu selalu bilang seperti itu. Nah, nih ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah mempelajari materi sosialisasi itu, nanti kalian mampu memahami bahwa di dalam proses kehidupan kita itu kita sudah melakukan pola-pola sosialisasi dan bentuk sosialisasi. Hanya saja mungkin kita tidak tahu teorinya ya. Tapi sebenarnya sejak dari awal kita lahir sampai saat ini kita sudah melakukan sosialisasi begitu. Jadi sosialisasi itu apa? Nah, ini proses penghayatan nilai dan norma sosial. Oke. Intinya proses penghayatan nilai dan norma sosial. Jadi proses menerima atau mempelajari nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Contohnya kemarin ketika kalian masuk ke SMA 4 ada MPLS kan? Nah, itu kan proses sosialisasi. Jadi proses mengenalkan lingkungan sekolah, lingkungan baru. Jadi itu sosialisasi juga. Karena kalian dikenalkan tata tertib di SMA 4 kayak gimana ya kan? Dikenalkan aturan-aturannya. Itu adalah proses sosialisasi. Ingat nilai itu apa kemarin? Nilai sosial dan norma sosial. Patokan baik dan buruk. Kalau norma? Aturan. Nah, berarti sosialisasi itu proses mengenalkan aturan kepada individu-individu supaya kita itu bisa hidup di dalam masyarakat yang baru itu bisa menyesuaikan diri intinya ya, bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kalian setelah MPLS sudah bisa beradaptasi di SMA 4? Sudah betah di SMA 4? Betah? Sudah betah di kelas ini? Betah. Nah, di kelas ini juga pasti ada proses sosialisasi ya, mengenal teman-teman baru. Pasti ini kan ada yang dari beda-beda sekolah, walaupun banyaknya dari SMP 6. Ada dari SMP mana lagi selain SMP 6? SMP 10, SMP 4, SMP 5 ada? Al-Mutakin ada? Ada? Persis. Berarti banyak. Nah, itu kalian dengan saling berkenalan itu juga proses sosialisasi. Ya, proses sosialisasi. Oke, paham ya? Jadi intinya proses sosialisasi itu mengenal lingkungan baru, seumuran, teman sebaya itu teman seumuran ya. Biasanya ini sebelum sekolah juga kalian biasanya sudah punya teman sebaya ya, teman kecil, teman bermain itu adalah teman sebaya. Terus sekolah seperti saat ini. Dan yang terakhir media massa.
yang paling banyak pengaruhnya saat ini? Ya, internet ya, sosial media, Instagram, TikTok, nah gitu, YouTube. Oke, nah selanjutnya ini nih, ada bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi itu ada dua, ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Bedanya adalah kalau sosialisasi primer itu sosialisasi yang dilakukan di lingkungan pertama, kita keluarga. Jadi sosialisasi primer mah benar-benar sosialisasi pertama yang dilakukan semenjak kita lahir ya. Jadi benar-benar hanya di lingkungan keluarga kalau primer. Kalau sosialisasi sekunder ini adalah sosialisasi lanjutan. Jadi di luar lingkungan keluarga, yaitu dengan teman sebaya di sekolah. Terus nanti kalau sudah bekerja dengan lingkungan kerja, kalau sudah bisa bermain media sosial juga kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang kita kenal secara virtual ya. Gitu. Iya, secara daring gitu. Oke? Jadi bedanya sosialisasi primer dengan sekunder adalah primer mah wajib di lingkungan mana? Di lingkungan keluarga. Kalau sosialisasi sekunder, iya, di lingkungan luar keluarga. Intinya gitu ya, di lingkungan di luar keluarga. Bisa teman, bisa sekolah, bisa media massa. Dunia maya. Nah, ini contohnya sosialisasi primer. Nah, nomor 1 ini ketika lahir ya. Ketika lahir. Kemudian yang nomor 2 ini lagi belajar jalan. Kalau nomor 3 belajar makan. Kalau yang nomor 4 ya, kalau represif itu komunikasinya satu arah. Jadi misalkan kalian ketika mau ke SMA itu kan milih jurusan ya. Mau ke IPA ke IPS. Kalau pola sosialisasi orang tuanya represif, kalian itu langsung diarahkan, kamu harus ke IPS. Tidak mendengarkan dulu, sebenarnya saya itu pengennya ke IPA gitu. Nah, kalau partisipatoris ini kebalikannya. Jadi lebih menekankan proses komunikasi dua arah, diskusi. Kalau mau ke SMA itu kamu senangnya IPA atau IPS. Jadi hasilnya itu adalah benar-benar komunikasi dua arah begitu ya. Partisipatoris. Nah, coba yang ini berarti sosialisasi apa? Represif ya. Kalau yang itu partisipatoris. Coba nomor 1. Nomor 1 ini tentukan pola sosialisasinya. Sosialisasi apa? Represif atau partisipatoris? Mengapresiasi. Kalau yang nomor 2 represif. Nomor 3 partisipatoris. Nomor 4 represif. Oke. Coba lihat nih. Nggak ada suaranya ya. Coba lihat ini aja. Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! I'm stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive. Dan biasanya Iya. begini, Udah sampai situ aja. Dari kalau yang awal ini termasuk pola sosialisasi represif karena marah ya. Kalau yang selanjutnya tadi, yaitu apa yang ini nih? Nah, kalau ini mah partisipatoris. Ya, bisa membedakan ya. Kalau represif itu, kalau represif senang lebih condong memberikan hukuman. Kalau partisipatoris mah kebalikannya. Jadi lebih kepada pemberian apresiasi. Kalau misalkan kita meraih prestasi tertentu, diapresiasi, dikasih hadiah gitu ya. Oke, sekarang kita waktunya diskusi. Nah, model diskusinya ini
metode jigsaw. Ini sudah 4 orang kan? Sudah ya. Nanti alurnya seperti ini. Dari yang 4 orang itu masing-masing ada nomor 1, 2, 3, 4. Silakan bagi-bagi ya, bagi-bagi sendiri. Nanti bergabung dengan kelompok ahli. Jadi kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, sampai kelompok ahli 4. Seorang anak untuk dapat membedakan dirinya dengan orang lain, seperti ayah, ibu, kakak, dan contohnya orang tua dengan tata krama dan sopan santun kepada anaknya agar menjadi pribadi yang memiliki jiwa sosialisasi dan keadaan. Yang kedua, orang yang mengambil orang tua mengajarkan cara berjalan, cara dan makan kepada anaknya. Oke, paham? Jadi primer teh sosialisasi di keluarga. Nah, gitu. Oke. Sok lanjut ke yang ahli 2 siapa? Sok. Ini ada di sini. Itu di belakangnya ada. Sok. Nah, gitu sok. Represif, galak, memberikan hukuman. Terus komunikasinya satu arah ya. Kalau partisipatoris 2 arah. Terus gini ya bagian kamu, udah kira partisipatorisme memberikan imbalan, hadiah gitu. Terus berdiskusi, kayak misalkan Zakira teh bingung nentuin jurusan, diskusi sama orang tua gitu. Oke, sip, sudah. Kerjakan secara berkelompok. Jadi silahkan materinya yang sudah dijelaskan barusan ya. Kita sudah berada di ujung pembelajaran. Jadi kita hari ini belajar apa? Sosialisasi. Oke. Ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Sudah paham semuanya? Paham. Bedanya sosialisasi primer dengan sekunder apa? Sosialisasi yang dipelajari pertama itu kayak keluarga. Kalau sekunder di luar keluarga, kayak teman saya, terus sekolah, sama di media massa. Oke. Ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran? Siapa? Baik. Oke, Putra. Coba berdiri, Put. Dunia
yaitu sosialisasi primer yang dilakukan di lingkungan keluarga. Setelah sosialisasi primer yang dilakukan di lingkungan keluarga, selanjutnya proses sosialisasi. Oke, terima kasih Putra. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.